Selamat datang kembali pemirsa di Cakap-Cakap bersama saya Dea Yuchihan. Di majalah Tempo beberapa pekan ini membahas soal beberapa insiden begitu ya yang terjadi di Indonesia yang mana ada keterlibatan dari salah satu institusi yang terkenal akan jagonya yakni presisi. Nah, di edisi yang terakhir saat ini 23 Oktober 2022, judul covernya adalah Narkotik di Kantung Jenderal. Kita pasti tahu ini sedang membahas siapa, dan kali ini saya kembali bersama dengan Mbak Linda ya. Halo Mbak Halo, Lin. halo Mbak Jumpa Jihan. lagi. Jumpa lagi, jangan Jumpa bosan-bosan terus. dengan Jangan saya. bosan. Oke, Mbak Linda, ini ngomongin soal salah satu jenderal ya, Teddy Minahasa gitu. Kenapa sih kemudian polisi-polisi ini menjadi beberapa kali laporan utama Tempo ya, sudah beberapa pekan begitu ya, dan kali ini mengangkat soal narkotik di Kantung Jenderal. Iya, sebenarnya kami bosan ya membuat laporan utama soal polisi lagi. Cuma memang yang terjadi seperti itu, bahwa waktu lalu kita bikin laporan panjang berseri mengenai Brigadir Yosua, kematian Ya. Brigadir Yosua yang melibatkan Pak Ferdi Sambo. Beberapa pekan setelah itu mulai mereda, kasusnya sudah mulai beres, ada kejadian lagi Kanjuruhan gitu kan. Kanjuruhan sudah mulai TGPF mengumpulkan bukti-bukti dan mulai terungkap siapa saja yang salah. Muncul lagi Irjen Teddy Minahasa yang diduga terlibat perdagangan narkoba seperti itu. Nah, ini tentu saja sebagai momentum ya bagi kita semua untuk mengungkap segala kebobrokan yang ada, dan setelah pengungkapan itu harapannya ada perbaikan di institusi Polri seperti itu. Dan keterlibatan seorang jenderal bintang 2 dalam perdagangan narkoba itu sungguh luar biasa ya, karena memang selama ini bukan hal yang baru ketika polisi terlibat perdagangan narkoba gitu. Tapi biasanya itu hanya di level-level bintara saja, kayak Baik. brigadir dan lain-lainnya atau tingkat pelaksana. Nah, kali ini yang terlibat adalah Jenderal Bintang 2 dan baru saja dimutasi, telegram rahasianya keluar hari Senin tanggal 10. Kemudian keterlibatan Irjen Teddy Minahasa itu diumumkan pada Jumat atau 4 hari atau 5 hari Iya. berselang setelah terbitnya telegram mutasi itu. Nah, kemudian setelah itu tadi ya urutannya adalah dia sempat dipromosikan dulu, Kapolri memberikan telegram rahasia begitu bahwa beliau menggantikan Niko Afinta kalau tidak salah. Benar. Nah itu kapan sih Tempo pertama kali mendengar informasi bahwa si Jenderal satu ini tuh ternyata ada dugaan terlibat di perdagangan narkoba itu? Iya, ada urutannya. Tadi adalah hari Senin malam atau Senin paginya atau siang, Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil Pak Jokowi ke istana. Kemudian sorenya atau malamnya terbit telegram mutasi Pak Teddy menggantikan Irjen Niko Afinta sebagai Kapolda Jawa Timur sebagai imbas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan seratusan lebih supporter Arema itu. Terus kemudian ternyata dalam esoknya atau lusanya itu ada dugaan Polres Jakarta Pusat menangkap jaringan narkoba yang kemudian bermuara pada Irjen Teddy Minahasa. Sebenarnya kalau kami mendengarnya baru pada Jumat pagi, ya Jumat pagi, kemudian siang atau malamnya diumumkan oleh Kapolri di istana itu ya. Kami pagi mendengar bahwa waktu itu pagi masih spekulasi bahwa Irjen Teddy ini memakai narkoba atau bagaimana, karena waktu itu yang beredar adalah ada 8 Kapolda yang akan, waktu itu ada agenda Presiden Jokowi untuk mengumpulkan seluruh Kapolres, Kapolda dan para pejabat utama Polri untuk diberikan pengarahan. Cuma waktu itu yang beredar pagi itu ada 8 Kapolda yang positif zat yang terlarang, tapi itu tidak tahu apakah itu narkoba ataukah karena efek dari obat dan lain-lain seperti itu kan. Cuma yang kami dengar saat itu adalah Irjen Teddy Minahasa bukan positif narkoba tapi terlibat perdagangan narkoba. Oke, itu informasi yang berbeda ya. Oke, baik. Nah, Mbak Lina kemudian ini menarik banget. Salah satu judul laporan utamanya adalah nyanyian cepu utusan Jenderal Sabu. Nah, itu jadi sebenarnya yang cepu nih siapa nih? Bawahannya atau mungkin ada bintang-bintang yang lain atau gimana? Oke. Jadi seperti tadi rentetannya adalah
hari Selasa itu Polres Jakarta Pusat menangkap pengedar sabu di salah satu tempat hiburan. Dari pengembangan itu, akhirnya Polres menemukan adanya keterlibatan seorang perempuan namanya Linda juga, tapi bukan Linda saya. ya? Linda menulis Linda ya ini ya? Jadi Linda Fujiastuti alias Anita. Ternyata dia biasa dipanggil Anita oleh polisi-polisi itu. Dia ternyata adalah selama ini menjadi cepunya para polisi atau informan gitu. Jadi Linda atau Anita ini dekat sama Irjen Teddy Minahasa sejak Irjen Teddy Minahasa masih bertugas di Satpas Daan Mogot, masih berpangkat AKBP. Dari Anita ini, dia waktu ditangkap di rumahnya di Kedoya, dia masih ada sabu 1 kilogram yang disimpan di laci dapur. Dia mengakui kepada penyidik Polres Jakarta Pusat bahwa narkoba itu didapat dari AKBP Dodi Prawira Negara yang merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi. Dari situ polisi bergerak ke rumah Dodi di Depok, dan di sana juga mereka mendapati sabu. Nah, dari Dodi dan Anita ini akhirnya keluar bahwa dari mana sabu itu. Ternyata itu sabu sitaan barang bukti tangkapan dari Polres Bukit Tinggi pada Mei lalu, yang kemudian Irjen Teddy Minahasa minta menyisihkan sabu dari 41 kg itu. Irjen Teddy awalnya meminta disisihkan 10 kilo, cuma katanya AKBP Dodi tidak berani karena barang buktinya sedikit, akhirnya hanya menyisihkan 5 kilo yang kemudian AKBP Dodi dihubungkan ke Anita Cepu tadi. Oke. Nah, menarik yang soal cepu ini, Mbak Linda. Apakah berarti sebetulnya di kisaran dunia polisi ini selalu ada sosok-sosok seperti Anita ini? Biasanya begitu ya, karena Anita ini jaringannya ternyata cukup luas sekali di polisian. Jadi selain dengan Irjen Teddy Minahasa, dia pun ternyata menyimpan nama Irjen Teddy Minahasa di HP-nya itu dengan My Jenderal gitu. Dan selain dia, ketika dia sudah mendapat sabu dari AKBP Dodi atas perintah Irjen Teddy Minahasa itu, dia kemudian kemana harus menjual ini, dan dia menghubungi Kompol Kasranto ya, Kapolsek Kalibaru yang juga ditangkap itu. Nah, ternyata Linda juga sudah mengenal lama dengan Kompol Kasranto sejak tahun 2000 gitu. Jadi dia memang mengenal banyak polisi-polisi dan sering jadikan sebagai informan, entah itu informan terkait perdagangan narkoba atau mungkin disuruh hal-hal lain, kami tidak begitu tahu. Karena kan Linda atau Anita mengontak Irjen tadi itu awalnya untuk meminta ongkos operasional ke Brunei Darussalam gitu. Jadi katanya Anita mau menjual keris antik yang kebetulan katanya Irjen Teddy itu juga hobi mengoleksi keris antik gitu. Oke, baik. Nah, tapi Anita atau Linda ini dia sebetulnya sipil ya? Iya, dia ibu rumah tangga yang umurnya sekitar 40-an barangkali ya, dan rambut panjang, berkacamata. Dia ibu rumah tangga dan sipil. Kok bisa ya Mbak dia ada punya banyak koneksi ke kepolisian? Biasanya polisi punya informan atau cepu seperti itu, terus kadang mereka juga punya mata elang, orang-orang sipil yang diberdayakan untuk memberikan informasi atau ditugaskan untuk pengawasan-pengawasan yang itu ada biasanya di mereka ada seperti yang bertugas seperti itu dari sipil. Baik. Kita maju lagi ke soal kemudian Teddy Minahasa ini diperiksa oleh Propam, tapi sempat ini ya menyampaikan alasan kalau nggak salah sakit gigi atau punya janji dengan dokter gigi. Apakah memang ketika seorang anggota Polri hendak dipanggil oleh divisi Propam begitu untuk pemeriksaan memungkinkan untuk menyampaikan alasan-alasan seperti itu, Mbak Lida? Oh iya, jadi yang kami dengar adalah waktu ini bermula dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran. Dia mendapat laporan dari Kapolres Jakarta Pusat setelah Kapolres menangkap Linda dan Dodi tadi, ada pengakuan bahwa ini melibatkan jenderal gitu. Jadi akhirnya yang kami dengar Kapolda Metro melapor ke Kapolri. Saat itu Kapolri sedang di Bali karena esoknya mau mengadakan atau memperingati 20 tahun 2 dekade Bom Bali. Nah, di situ akhirnya Kapolri memerintahkan Kadif Propam untuk memeriksa Irjen Teddy Minahasa karena
Kapolri pasti sudah tahu para anak buahnya yang dari daerah itu sudah berkumpul di Jakarta karena persiapan untuk pertemuan di istana gitu kan. Oke. Dan setelah membaca laporan itu kabarnya Kapolri meyakini bahwa keterlibatan Irjen Teddy Minahasa kuat dan Kapolri ingin bertindak tegas dan gimana caranya supaya Irjen Teddy Minahasa tidak ke istana karena indikasi keterlibatannya sangat kuat, akhirnya memerintahkan Kadifropam untuk memanggil Irjen Teddy Minahasa pada Kamis itu ya, pada Kamis itu. Dan sebagaimana rilis yang disebar Irjen Teddy Minahasa kepada para wartawan bahwa dia pada Rabu itu sudah di Jakarta, sempat menjalani perawatan kaki, suntik kaki gitu di salah satu klinik. Kemudian Kamisnya dia menjalani perawatan gigi dari jam 10, kemudian baru tiba di Propam sekitar pukul 7 malam. Itu yang yang dikirim kepada teman-teman media begitu ya. Oke. Nah, setelah itu Teddy langsung masuk ke Patsus ya, betul nggak sih Mbak Linda? Iya, penempatan khusus selama 30 hari. Gitu. Selama 30 hari, oke. Ini Patsus yang sama dengan Sambo atau berbeda? Iya, ini di Propam itu ada aturan bahwa jika anggota Polri ibaratnya tersangka ya, tapi tersangka itu kan dipidana. Cuma kalau indikasi pelanggaran etiknya kuat, dia bisa ditempatkan atau ditahan bahasa awam kita di penempatan khusus. Kalau Irjen Verdi Sambo di Brimob, cuma kalau Irjen Teddy Minahasa ini patsusnya di tahanan Provos di Propam. Iya, Propam Polri, di Mabes Polri. Jadi pelanggaran kode etiknya tuh di bagian mana nih Mbak Linda? Pelanggaran kode etiknya dia keterlibatan jenderal atau personil Polri perdagangan narkoba. Perdagangan narkoba itu ya. Oke. Baik, nah ada juga salah satu nama yang muncul ya, Kapolda Metro Jaya Fadil Imran, yang di edisi sebelumnya juga nama ini muncul begitu. Tapi kronologi ketika di kasusnya Teddy Minahasa, Fadil Imran ini seperti apa sih? Ya, di kasus Irjen Teddy Minahasa ini, Kapolda Metro Irjen Fadil Imran mendapat laporan dari Kapolres Jakarta Pusat tadi, terus ada keterlibatan polisi-polisi yang tingkat atas. Waktu itu Irjen Fadil Imran menyampaikan, yang juga disampaikan dalam rilis di media juga oleh Kapolres, bahwa Pak Kapolda meminta diungkap sampai akar-akarnya begitu. Nah, dan di sini kami mendapat info juga bahwa Linda mengaku kepada atau membuka semuanya kepada penyidik mengenai peran Teddy Minahasa itu dengan harapannya agar kasus ini dilokalisir gitu. Dilokalisir atau dihentikan sampai Kapolsek saja, itu harapan Linda dengan menyebut nama Irjen Teddy Minahasa. Tapi ternyata ekspektasinya itu meleset jauh dan justru malah dikejar sampai benar-benar keterlibatan Irjen Teddy Minahasa. Gitu. Oke, ini aku coba make sure ya Mbak Linda. Jadi artinya sama kayak misalkan nih, kan ada ya kalau kita lagi ketangkep polisi terus bilang saya kenal sama ini itu supaya selesai sampai di situ. Berarti seperti itu harapannya Linda? Iya, Linda? harapannya Linda seperti itu. Tapi ternyata itu justru meleset jauh tadi, bahwa dia punya bukti percakapan chat memang dengan Irjen Teddy Minahasa mengenai perintah bahwa untuk menjual 5 kg sabu tadi. Terus juga Irjen Teddy Minahasa juga sempat meminta barang bukti itu dikembalikan karena awalnya Irjen Teddy Minahasa minta sabu itu dijual 800 juta per kilogram gitu kan. Nah, saat itu Kompol Kasranto mau membelinya 400 juta per kilogram. Dan di situ sempat ada tawar-menawar yang akhirnya Irjen Teddy Minahasa, oh ya udah 400 juta per kilogram. Tapi setelah pembayaran, Kompol Kasranto membayar 400 juta kepada Anita itu. Anita menyerahkan 350 juta kepada Arif, utusannya Dodi, AKBP Dodi itu. Dari sana, dari Dodi yang diserahkan kepada Irjen Teddy Minahasa hanya 300 juta. Nah, di situ Irjen Teddy Minahasa kabarnya sempat marah, ya udah kembalikan saja barang buktinya. Sisanya itu sempat diambil lagi yang 4 kilo itu. Jadi karena di luar kesepakatan ya, harga di bawah tadi itu, jadi dia sempat marah dan itu semua bukti percakapannya ada.
Oh, didapatkan oleh pemeriksa dari Propam ya? Oke. Pemeriksa dari Propam maupun penyidik di Polda Metro Jaya maupun Polres Jakarta Pusat. Wow, gitu. menarik. Kita kembali ke yang Dodi tadi ya, Mbak Linda. Salah satu, oh bukan, kuasa hukumnya ini Purba, siapa saya kurang ingat namanya. Ini menyebutkan bahwa kliennya ini tuh sebetulnya tidak bersalah karena hanya menjalankan perintah. Ini kurang lebih sama ceritanya pada saat kasus Sambo begitu ya. Menyebut bahwa memang ini adalah instruksi langsung dari Teddy Minahasa, jadi kliennya tidak bersalah. Artinya dia berkilah begitu ya. Apakah benar seperti itu? Dari info yang kami dapatkan gitu, memang perintah awal itu dari Irjen Teddy Minahasa ketika Irjen Teddy Minahasa akan konferensi pers mengenai penangkapan sabu 41,4 kg di Polres Bukit Tinggi pada 20-an Mei lalu gitu kan. Di situ AKBP Dodi dipanggil oleh Irjen Teddy Minahasa di hotel di Bukit Tinggi, diminta menyisihkan, dan waktu itu kabarnya AKBP Dodi sempat menolak. Cuma kita nggak tahu ya apakah benar menolak apa enggak, dan tadi dari 10 kilo yang diminta dia hanya menyediakan 5 kilo. Kemudian dia juga diperintah membawa ke Jakarta, dia juga membawanya ke Jakarta, terus mengantarnya kepada Anita tadi. Ya, di situ kita memang think tanknya itu Irjen Teddy Minahasa gitu, tapi AKBP Dodi ikut berperan ini entah apakah karena abuse of power dari pimpinannya atau seperti apa ya, itu nanti pemeriksa di Propam akan bisa memberikan porsi hukuman masing-masing gitu. Bahkan ada, kalau tidak salah ada adegan mengganti barang bukti tersebut dengan tawas ya Mbak, itu pada saat kapan Mbak? Itu saat setelah dari hotel, AKBP Dodi diminta menyisihkan tadi, terus dia memerintahkan anak buahnya mengambil sabu dari ruang barang bukti di lantai 2 katanya, terus dibawa ke ruangannya, dan disitulah dia mengambil 5 kilo dengan Arif. Kemudian 5 kilo itu supaya ketika pemusnahan barang bukti itu tetap 41, sekian gram itu, jadi dia menggantinya dengan tawas gitu. Ini upaya strategi dari si Dodi begitu ya, Mbak Linda, supaya ya? tidak terlihat jelas bahwa barang bukti itu berkurang. Terus kemudian mantan pengacara Teddy Minahasa, Henry Yoso, ini juga menyebutkan bahwa sebetulnya itu adalah upaya Teddy untuk menjebak si Linda atau Anita ini begitu. Kalau tidak salah istilahnya adalah undercover control delivery. Tapi apakah ada bukti-bukti yang cukup untuk mendukung? Ya itu sebagaimana disampaikan di rilis Pak Teddy Minahasa kepada teman-teman media ya, bahwa ya dia mengaku sakit hati kepada Linda karena Linda memberikan informasi yang salah adanya penyelundupan sabu di Laut Cina Selatan, sehingga Irjen Teddy Minahasa harus mengeluarkan 20 miliar dari kantong pribadinya begitu kan. Nah, cuma masalahnya adalah kami mengecek ke beberapa perwira tinggi bahwa bagaimana sih sebenarnya teknis undercover gitu kan. Nah, beberapa perwira tersebut menyebutkan bahwa harus ada sprint kepada Linda gitu, ada surat perintah mengenai dia bahwa menjalankan undercover, begitu juga harusnya Kapolres Bukit Tinggi. Kemudian juga selain ada sprint terhadap Linda alias Anita, itu juga ada sprint lagi pengawasan. Jadi minimal ada 2 sprint gitu, bahwa ini mereka sedang undercover atau penyamaran transaksi narkoba, tapi itu tidak ada sama sekali gitu. Oke. Baik Mbak Linda, jadi artinya tidak ada persyaratan yang cukup untuk membuat tadi undercover itu resmi bisa dijalankan begitu ya. Nah, kalau sebelumnya diceritakan bahwa Teddy ini punya dendam ya, atau cerita sakit hati terhadap siapa, Linda atau Anita ini begitu. Tadi berapa Mbak nilainya? 20 miliar 20 sebagaimana miliar. yang disebar ke media. Itu uang pribadi atau Dia menyebutnya dikeluarkan dari kantong pribadi, sudah menghabiskan 20 miliar untuk kegiatan operasi di Laut Cina Selatan gitu. Di Laut Cina Selatan habis dari kantong pribadi 20 miliar. Sementara kita lihat di infografis di majalah Tempo, di tulisan yang paling
awal ini total harta kekayaannya dari Teddy adalah 29,9 miliar. Benar, Dan iya. disebut bahwa dia adalah Kapolda terkaya Kapolda atau polisi terkaya gitu. dengan nilai kekayaan paling tinggi versi LHKPN. Itu gimana tuh Mbak Linda? Nah iya, ini jadi pertanyaan publik tentunya ya. Kok bisa kekayaannya cuma 29,9 miliar, lalu dia menghabiskan 20 miliar untuk operasi penyelundupan narkoba atau itu. Nah, dia dari mana uang 20 miliar itu yang disebut dari kantong pribadi. Nah, ini Propam harus mengungkap juga bahwa kok bisa Irjen Teddy Minahasa punya uang sebanyak itu gitu. Dari mana asal usulnya, atau jangan-jangan ini bukan pertama kali, atau ada pemasukan-pemasukan lain yang tidak tahu. Nah, ini hanya syakwa sangka ya tentunya, tapi tentu saja tugas dari investigator Propam atau pemeriksa Propam untuk menelusuri dari mana saja uang-uang ini. Oke, kalau tidak salah beberapa waktu sebelum Teddy ditangkap begitu ya, ini memang para pimpinan kepolisian di berbagai daerah diundang oleh istana begitu ya. Itu juga pesan dari Bapak Presiden bahwa tidak perlu menunjukkan kekayaan. Tapi sepertinya bukan itu ya Mbak yang menjadi perhatian masyarakat. Benar. Pada Jumat lalu itu ketika bertemu dengan seluruh Kapolres di Indonesia, seluruh Kapolda dan para pejabat utama dalam pengarahan di istana itu, Presiden meminta agar mereka tidak menunjukkan hidup hedonis atau bermewah-mewahan, karena sekarang eranya media sosial akan menimbulkan kecemburuan di tingkat masyarakat. Padahal sebenarnya kritik dari masyarakat tuh substansinya bukan itu, bukan masyarakat cemburu atau gimana ya. Kalau semisal pengusaha kaya punya Dior, Louis Vuitton atau Burberry atau Richard Mille, Rolex dan lain-lainnya ya udah gitu. Tapi masalahnya ini adalah pejabat polisi yang tentu saja masyarakat juga tahu gaji mereka itu berapa gitu kan. Nah, mereka yang dipertanyakan oleh publik itu adalah dari mana asal usul kekayaannya itu. Bukan berarti sekarang mereka punya barang-barang mewah itu, kemudian karena ada imbauan dari presiden, akhirnya mereka tidak menunjukkan di media sosial, tapi mereka sebenarnya yang diinginkan publik itu transparansinya, dan ada deklarasi kan mereka punya kewajiban lapor harta kekayaan ke KPK. Nah, mereka harusnya melaporkan juga seluruh kekayaannya itu dan dari mana saja sumbernya, karena itu memang tanggung jawab pejabat publik kepada publik gitu. Artinya ada substansi yang meleset dari imbauan itu ya, padahal yang diinginkan masyarakat adalah mencari tahu dari mana sumber kekayaan tersebut ya. Oke, baik. Nah, Mbak Linda menyinggung soal istana juga begitu. Di tulisan Tempo disebut bahwa istana dan juga Pak Sigit ini katanya kecelek dengan nama Teddy Minahasa ini ya. Apakah artinya memang untuk memilih siapa Kapolda di wilayah-wilayah tertentu itu perlu ada campur tangan dari istana atau gimana? Yang kami dengar adalah memang di beberapa lokasi Kapolda, khususnya di Jawa atau terutama di Jakarta, itu pasti ada campur tangan dari istana gitu. Tapi ada mekanismenya di internal Polri maupun di TNI, itu ada dewan, jabatan, dan kepangkatan tingkat tinggi atau wanjakti, ya itulah istilahnya mereka. Nah, di situ sebenarnya para perwira tinggi, tidak semua perwira tinggi, tapi yang berkaitan dengan proses mutasi perwira tinggi itu harusnya menyandingkan bahwa atau mengumpulkan data-data mereka bahwa sebenarnya mereka cukup berintegritas atau tidak, atau kapasitasnya mumpuni atau tidak ditempatkan di jabatan tertentu. Nah, masalahnya kadang di tempat-tempat tertentu seperti di Polda Metro Jaya atau Polda Jawa Timur atau di Jawa Polda-Polda besar gitu, itu ada atensi khusus dari istana gitu. Nah, ketika ini berkaitan dengan Polda Jawa Timur, penggantian Irjen Niko Afinta menjadi Irjen Teddy Minahasa, ternyata Irjen Teddy Minahasa cukup telak pelanggarannya begitu. Nah, ini Kapolri dan istana tentu saja kecolongan gitu atas perbuatan Irjen Teddy Minahasa, dan untung saja dia belum dilantik sebagai Kapolda Jawa Timur ya. Ya, benar sekali. Untung saja belum dilantik ya Mbak Linda ya.
Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui lebih detail cerita tentang Teddy Minahasa ini atau mungkin cerita-cerita lain dari para polisi, ya masih banyak sekali cerita yang Tempo simpan, nantinya akan segera kami luncurkan, tentunya teman-teman bisa baca langsung baik di majalah.tempo.co secara online maupun bisa membeli majalah versi cetaknya. Baik, terima kasih banyak Mbak Linda atas waktunya dan Terima kasih Mbak ngobrol-ngobrolnya. Jihan, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Mungkin kita Sehat akan selalu. bertemu di cerita polisi lainnya. Oh pasti, itu nantikan saja. Oke, baik pemirsa, kita akan kembali di Cakap-Cakap edisi lainnya. Saya Dewi Jihan dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.